Shalom sahabat podcast, setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putrinya. Nah, masalahnya zaman sekarang bukan hanya anak laki-laki yang diberi pendidikan tinggi, tapi anak perempuan juga biasanya orang tua memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak perempuannya. Tapi setelah wanita berkarir, wanita menikah, mengurus rumah tangga, punya anak, masuk dapur juga. Nah, mana sih sebenarnya bagi wanita yang lebih penting, karir atau keluarga? Nah, jadi pada malam hari ini, sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kita akan membahas tema seputar wanita, karir, dan keluarga. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang sudah tidak asing buat sahabat podcast, seorang wanita, yaitu seorang wanita yang berkarir juga dan berkeluarga juga. Jadi pas banget kan? Yuk kita langsung sapa narasumber kita. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam Anet. Selamat malam sahabat podcast Curhat Bersama New Life. Akhirnya. Gimana kabarnya Bu? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Iya. Bu, tentang wanita, karir, dan rumah tangga dan keluarga ya Bu. Nah, kalau misalnya wanita karir, katanya nih Bu, ya banyak saya dengar wanita karir itu mandiri, punya penghasilan sendiri gitu kan. Tapi waktu untuk keluarganya kurang. Nah, tapi kalau misalnya ibu rumah tangga, penghasilannya mengharapkan suami, waktu bersama keluarganya banyak. Nah, jadi mana sih sebenarnya yang lebih baik untuk seorang wanita berkarir atau menjadi ibu rumah tangga? Ya, sebenarnya pada saat seorang mengambil keputusan untuk menikah, itu sebenarnya hidupnya bukan lagi miliknya lagi gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu keputusan yang akan diambil seharusnya itu berdasarkan hasil diskusi atau berdasarkan hasil kesepakatan nih antara suami dan istri. Karena ketika seseorang sudah menikah itu bukan lagi dua pribadi ya, tetapi dua sudah menjadi satu gitu. Jadi apapun keputusan yang diambil dalam rumah tangga, biarlah itu diambil berdasarkan hasil keputusan bersama. Nah, ketika keputusan itu sudah diambil, segala sesuatunya kemudian bisa didiskusikan bersama nih gitu. Jadi sebenarnya kedua-duanya tidak ada yang salah atau benar gitu ya, dan kedua-duanya bisa menjadi baik dan bisa juga menjadi tidak baik gitu, tergantung bagaimana cara mengelolanya sebenarnya seperti itu. Jadi ketika mengambil keputusan untuk tinggal di rumah, untuk mendidik anak-anak, juga bukan berarti sebuah kesia-siaan dari pendidikan tinggi yang mungkin sudah diambil gitu ya. Karena mendidik anak-anak untuk mereka menjadi generasi-generasi emas nanti ke depannya gitu ya, menjadi generasi pemenang, menjadi generasi yang hebat, menjadi generasi yang unggul, itu juga dibutuhkan sebuah pengorbanan, dibutuhkan juga sebuah pengetahuan yang luas dari seorang ibu untuk bisa mendidik dan membawa mereka sehingga mereka juga nantinya punya masa depan yang cerah seperti gitu. Nah, demikian juga halnya ketika seorang wanita mengambil keputusan untuk berkarir juga bisa menjadi hal yang luar biasa karena dia bisa juga mengaktualisasikan dirinya, bisa mempraktekkan gitu ya ilmu yang sudah dia dapat pada saat dia menempuh jenjang pendidikan gitu ya, dan di saat yang bersamaan juga dia masih bisa tetap melayani ya di dalam rumah tangga dengan memberikan waktu-waktunya, memberikan energinya, memberikan perhatiannya kepada keluarga gitu. Jadi sebenarnya dalam segala hal itu semuanya bisa menjadi baik dan semuanya juga bisa menjadi buruk tergantung bagaimana cara mengelolanya seperti itu, Ana. Ya. Jadi berarti sebelum berumah tangga penting sekali ya untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Kadang kalau misalnya katanya kalau pacaran ditampilin yang baik-baiknya aja gitu, nggak mau komunikasi yang jelek-jelek, takut kelihatan kekurangannya. Jadi saat pacaran banyak hal yang harus dibahas atau bagaimana sih sebaiknya gitu sebelum berumah tangga?
Iya, justru itu sebenarnya. Zaman sekarang orang pacaran kebanyakan gabut ya. Kebanyakan gabut, isinya cuma nonton gitu ya, atau buang-buang waktu bareng-bareng. Padahal alangkah sangat luar biasa indahnya apabila masa-masa pacaran itu dipakai untuk sungguh-sungguh membahas nih tentang kedepannya mau seperti apa, membuat perencanaan bersama gitu ya, membuat berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan bersama-sama ke depannya gitu ya. Karena sebenarnya dalam membangun sebuah rumah tangga itu kan dibutuhkan keseriusan ya, dibutuhkan keseriusan dan juga dibutuhkan pemikiran yang mendalam sebenarnya tentang bagaimana pandangan satu sama lain terkait tema-tema tertentu ya, karena begitu banyak hal, begitu banyak topik, begitu banyak isu yang akan dilalui bersama-sama, dan alangkah baiknya ketika tukar pikiran atau berdiskusi itu dilakukan memang pada saat mau memasuki jenjang pernikahan, sehingga ketika memasuki jenjang pernikahan itu kita sudah benar-benar lebih mengenal pribadi satu sama lain, sudah mengenal point of view-nya, sudah mengenal value-nya, sudah mengenal prinsip-prinsip hidupnya, sehingga ketika menjalani rumah tangga itu kita jadinya lebih siap dan lebih bisa melaluinya dengan lebih baik gitu ya. Iya. Berarti ada visi dan misi berumah tangga juga ya. Iya, iya benar banget. Jadi saya ingat banget itu ya dulu waktu zaman pacaran, cuit-cuit. Berapa tahun lalu ya. Zaman pacaran itu berarti kalau sekarang menikah udah 22 tahun, ditambah masa pacaran 4 tahun ya, berarti mungkin sekitar 26 tahun lalu ya. Jadi zaman-zaman masih awal-awal pacaran gitu ya, itu kita banyak ngobrol gitu, gimana kalau seandainya kita tidak punya anak, apa yang akan kita lakukan, apakah saya boleh bekerja atau enggak sebagai seorang wanita gitu ya. Kemudian anak-anak kita ada berapa rencananya, terus kira-kira mau dikasih nama siapa aja, kemudian gimana pandangan kita terhadap orang tua atau kakak adik yang mungkin nantinya akan butuh bantuan nih, karena kan sekarang kan kita katanya generasi sandwich ya, jadi kita mesti mikirin nanti uang untuk anak-anak kita, dan juga uang untuk orang tua, dan juga uang untuk mungkin kakak adik kita gitu ya, mesti kita pikirin. Nah hal-hal itu tuh kita bahas tuh waktu itu gitu ya, apa pandangan kita, bagaimana prinsip kita, terus apa yang paling kita nggak suka, apa yang paling kita suka gitu. Kemudian topik-topik apa yang menarik perhatian kita gitu ya. Dan bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan, bagaimana pandangan kita terhadap diri kita sendiri, itu juga menjadi topik-topik yang sering kali kami bahas. Dan uniknya ternyata kami melihat, dan kalau kami flashback kembali gitu ya, lucu ya gitu, entah kenapa dulu tuh kita udah ngomongin bahwa kita bakalan punya anak 2 gitu, terus kita ngebayangin anak kita tuh dulunya tuh kita kira cewek yang pertama, cowok yang kedua gitu, kita tahu cewek sama cowok, jadi itu kalau kita flashback kembali, kita ingat kembali, itu menjadi hal-hal yang lucu gitu, hal-hal yang unik gitu. Dan terutama bagaimana pandangan kita terhadap keluarga, terhadap orang tua gitu ya. Hal-hal itu pada akhirnya menjadi prinsip pada saat kita membangun rumah tangga, dan demikian juga apakah saya harus bekerja atau hanya pure mengurus rumah tangga gitu ya, mengurus anak-anak dan rumah tangga. Itu semuanya akhirnya menjadi dasar juga ketika kami membangun rumah tangga gitu, dan nggak banyak bergeser sebenarnya dari apa yang sudah dibicarakan terdahulu gitu. Jadi ketika masuk rumah tangga ya bukan sesuatu yang aneh lagi gitu ya, bukan sesuatu yang surprising gitu, tetapi memang itu yang memang sudah kita bicarakan sebelumnya gitu. 26 tahun ya Bu ya. Di usia Ibu yang sekarang 35 tahun. Berarti 11 tahun dong Bu. Oh, jadi harus banyak-banyak berkomunikasi lebih lagi ya. Benar, iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya wanita itu katanya Bu kan pakai perasaan nih. Kalau misalnya di tempat kerja banyak masalah, suka terbawa perasaannya ke rumah.
di rumah banyak masalah, suka terbawa perasaannya ke kantor seperti itu. Bagaimana supaya bisa bersikap profesional gitu ya? Saat kerja ya masalah di kantor gitu. Tapi saat di rumah masalah di rumah ya di rumah. Jadi nggak campur aduk kayak gitu. Nah, gimana tuh, Bu? Iya, memang kan suami itu atau pasangan hidup kita itu kan seringnya kita anggap sebagai bestie ya. Jadi kadang apa yang terjadi di tempat kerja ya tanpa kita sadari kadang-kadang juga kita luapkan gitu ya di dalam rumah tangga. Nah, di sini sih dibutuhkan sebenarnya komunikasi sekali lagi gitu ya, bagaimana suami istri bisa saling mengerti, karena bagaimanapun suami juga kan punya bebannya sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi dulu waktu awal-awal menikah agak susah untuk bisa memilah ya atau menempatkan diri antara mana yang profesionalitas yang harus dijaga sampai di kantor aja, dan mana-mana hal-hal yang kita pengen kita curahkan gitu ya kepada pasangan kita gitu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu ya kita memang mesti belajar untuk bisa menempatkan diri gitu ya, karena juga nggak sehat ya kalau suasana yang nggak enak kita alami di kantor, kita bawa sampai kemana-mana. Sebenarnya tidak hanya di dalam rumah tangga, demikian pula sebaliknya. Sebenarnya apapun yang kita alami yang nggak enak kalau kita masih carry on, itu kan sebenarnya membawa suasana nggak enak sampai kemana-mana gitu ya. Jadi ya belajar untuk settle segala sesuatunya dengan diri kita sendiri gitu ya. Belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami. Ya memang pada akhirnya dibutuhkan kedewasaan gitu untuk kita bisa bersikap dengan bijaksana seperti gitu ya. Nah, saya dengar-dengar dari beberapa teman pria yang sudah berumah tangga, Ibu, katanya kalau istrinya wanita karir terus gaji suaminya lebih kecil dari sang istri, suka ada perasaan minder gitu. Rasanya perempuan itu kok seperti ingin menguasai seperti itu, jadi laki-lakinya di rumah jadi lebih sering marah-marah, atau mungkin karena ada perasaan-perasaan minder itu. Jadi gimana sih baiknya dalam keluarga itu supaya masalah gaji istri atau gaji suami itu nggak jadi masalah gitu? Iya, nah ini yang jadi masalah ya, kadang-kadang keegoisan wanita. Keegoisan wanita itu merasanya gini, gaji suami adalah gaji istri juga, tetapi gaji istri adalah gaji istri sendiri. Oh iya. Seringnya kan gitu ya, kalau wanita karir itu ngerasanya kalau apapun yang suaminya dapat dibagi dua, apapun yang istrinya dapat itu punya istri. Nah, di sini juga dibutuhkan kesadaran sih dari wanita untuk menyadari bahwa sekali lagi ketika kita sudah menikah, kita bukan lagi dua, tapi dua sudah menjadi satu ya. Nah, artinya ketika dua sudah menjadi satu, apapun yang milik kepunyaan istri itu sebenarnya adalah milik kepunyaan suami gitu. Dan demikian pula halnya sebaliknya gitu ya. Apapun yang menjadi milik kepunyaan suami itu juga adalah milik kepunyaan istri. Jadi ketika seorang wanita memiliki gaji yang lebih tinggi daripada suaminya, jangan pernah dia berpikir bahwa ini karena kehebatan saya. Enggak. Dia bisa mengalami atau dia bisa mendapatkan gaji yang setinggi itu karena Tuhan sayang sama keluarganya, bukan Tuhan sayang sama dia sendiri gitu loh. Entah kenapa wanita nih kadang-kadang merasanya, oh ini kan saya yang layak mendapatkan karena saya pintar, karena saya hebat, makanya saya layak untuk mendapatkan gaji yang terbaik ini, dan akhirnya merasa lebih superioritas daripada suaminya, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih keren daripada suaminya. Padahal sebenarnya sekali lagi ketika seorang sudah menikah, yang dua bukan lagi dua, tetapi dua sudah menjadi satu. Ketika dia mendapatkan gaji, mendapatkan anugerah tempat kerja yang terbaik, penghasilan yang terbaik, dia punya kepintaran yang terbaik, itu yang perlu diingat adalah bahwa itu semua bukan milik kepunyaannya, tetapi itu semua adalah anugerah dari Tuhan yang Tuhan rindu, Tuhan ingin memberkati keluarganya. Jadi ya kita mesti ngerti bahwa pernikahan itu menyatukan ya, memang mempersatukan dua pribadi yang tadinya berbeda, kemudian menjadi satu. Dan ketika sudah menjadi satu keluarga, satu suami dan istri, kita tidak sedang bersaing gitu ya, kita tidak sedang bersaing siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren, siapa yang paling luar biasa, tetapi ya memang kita diberkati untuk bisa
menjadi berkat untuk keluarga gitu. Apapun berkat istri itu adalah berkat keluarga sebenarnya. Demikian juga halnya, apapun berkat suami itu adalah berkat keluarga. Itu karena ada istri yang hebat gitu ya, yang bisa mendukung suaminya. Demikian pula ketika sang istri bisa menjadi begitu luar biasa karena ada suami yang hebat yang mendukung mendukung istrinya, yang berdoa untuk istrinya gitu. Nah, jadi sebenarnya sang suami juga nggak perlu rendah hati, nggak perlu kemudian jadi rendah diri ya, bukan rendah hati tapi jadi rendah diri dan kemudian jadi salah menilai dirinya dan salah menilai pasangannya, tetapi sang suami juga bisa melihat dengan cara yang benar gitu. Ya. Oke, baik Bu Dita. Nah, kalau misalnya kita bekerja ya, terus ngerasa kita nggak cocok dengan pekerjaan tersebut, rasanya ingin keluar dari perusahaan tersebut, tapi mau keluar masih ragu nih karena kebutuhan rumah tangga juga harus dipenuhi, anak-anak misalnya masih sekolah kayak gitu ya. Jadi sikap apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya di tempat kerja udah nggak cocok, udah nggak merasa sesuai lagi, tapi dapur juga di rumah harus tetap ngebul. Kalau bertahan juga ya kayaknya gimana gitu, nggak semangat lagi. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, yang jelas setiap kita itu kan sebenarnya punya passion ya dalam hidup ya. Dan setiap kita itu sebenarnya didesain secara unik sama Tuhan, diciptakan dengan cara Tuhan yang ajaib lah ya. Dan kita semua itu punya yang namanya keahlian. Masing-masing kita punya keahlian. Nah, sebenarnya kita bisa cek ya di masa-masa dimana kita mulai merasa jenuh, kita mulai merasa kita udah gak cocok lagi kayaknya di situ gitu ya. Nah, mulailah coba cek apa sih yang menjadi passion kita gitu ya. Apa kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang kira-kira kita senang lakukannya dan kita bahkan rela untuk melakukannya sekalipun kita nggak dibayar gitu ya. Dan kemudian pekerjaan apa yang menurut kita itu mudah untuk kita lakukan, tetapi menurut orang lain mungkin pekerjaan itu pekerjaan yang susah gitu. Nah, kita bisa lihat hal-hal itu dan kita bisa mulai nih gitu ya. Kira-kira ada peluang-peluang apa nih? Sekarang kan peluang terbuka begitu lebar ya sebenarnya. Peluang begitu banyak terbuka, apalagi sekarang dengan dunia perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, dunia digital yang begitu luar biasa, perkembangan sosial media yang begitu luar biasa. Sebenarnya peluang-peluang kita untuk bisa mendapatkan income dengan cara-cara yang mengandalkan teknologi misalnya itu juga terbuka secara lebar, terbuka secara luas. Nah, jadi kita bisa mulai dengan cara tingkatkan kapasitas kita, tingkatkan tadi kalau kita sudah mulai memahami apa yang menjadi passion kita, kemudian yang kedua kita coba untuk tingkatkan kapasitas kita gitu ya. Coba tingkatkan skill kita, tingkatkan kompetensi kita gitu ya. Tingkatkan keahlian-keahlian kita gitu. Coba mulai pelajari keahlian-keahlian yang baru atau asah keahlian-keahlian kita yang mungkin lama sudah terpendam atau lama sudah kita kubur, lama sudah nggak pernah kita pakai karena misalnya kita sibuk bekerja. Contohnya misalnya punya hobi menjahit dulunya. Nah, kita bisa asah kembali hobi itu gitu ya. Dan kita bisa lihat apakah hobi ini nanti pelan-pelan kita bisa kembangkan menjadi menghasilkan gitu ya, menghasilkan sesuatu gitu. Nah, untuk sementara kita bisa lakukan dulu dengan paralel nih, secara paralel. Ketika kita sudah mulai melihat passion kita mulai cek kira-kira ada peluang-peluang apa gitu ya. Dan kemudian kita bisa tingkatkan skill kita, tingkatkan kapasitas kita. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan hal ini secara paralel terlebih dahulu gitu ya. Kita coba mulai trial gitu ya. Dan ketika itu sudah dilakukan, nah kita coba lihatlah peluangnya gitu. Ketika memang ada peluang di sana, kita bisa consider untuk misalnya memulai satu usaha yang baru, atau misalnya kita juga bisa kalau memang kita ngerasa sudah nggak betah di satu tempat, tapi kita masih pengen tetap bekerja terus, ya belajarlah untuk melihat misalnya ada nggak peluang-peluang di tempat-tempat yang lain gitu ya. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan peluang di tempat yang lain dengan posisi yang lebih baik, dengan gaji yang lebih baik, tentu kan dibutuhkan juga peningkatan kapasitas ya kan. Jadi balik lagi, kompetensi kita memang harus terus-menerus ditingkatkan gitu. Coba kita lihat kemampuan-kemampuan apa nih yang sekarang di pasaran lagi banyak diminati gitu ya.
dan ada kursus-kursusnya. Nah, kita harus belajar nih untuk mau spend waktu untuk menginvestasikan waktu kita untuk mengupgrade diri, gitu. Jadi kalau memang kita udah merasa kita nggak nyaman di satu tempat, ya udah jangan simpan kepahitan ya, jangan biarkan kita kemudian jadi tawar hati, jadi orang yang tukang ngedumel atau tukang ngeluh atau tukang bersungut-sungut, atau orang yang jadi kepahitan sana sini, tukang memprovokasi sana sini gitu ya. Jangan biarkan hal itu terjadi, tapi pakailah energi yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang punya added value, hal-hal yang bisa meningkatkan kapasitas kita. Saat ini begitu banyak kursus-kursus online yang juga bisa didapatkan. Kalau kita tertarik di bidang project management misalnya, kita mau belajar untuk mengelola project dengan baik, itu ada kursusnya gitu ya. Kursus public speaking itu ada kursusnya. Kursus pengen jadi entrepreneur ada kursusnya. Kursus pengen jadi eksporter ada kursusnya. Kursus pengen jadi admin assistant itu ada kursusnya. Kursus pengen punya penghasilan di dengan sosial media misalnya, itu ada gitu. Saat ini akses untuk kita bisa belajar banyak hal itu terbuka lebar dengan adanya teknologi gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi ini. Kalau kita pengen belajar bahasa, sekarang bahasa apapun bisa diakses dengan cara yang mudah dan relatif murah gitu ya. Kita mau belajar apa saja hari ini itu sebenarnya sangat memungkinkan kalau saja ada kemauan. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk tingkatkan kapasitas kita, mulai belajar banyak hal, mulai buka mata, buka telinga gitu ya, spend waktu daripada waktunya habis dipakai untuk ngedumel, waktunya habis dipakai untuk mengasihani diri sendiri, merasa ini dan itu gitu ya, hal-hal yang negatif. Kenapa enggak kita pakai waktu-waktu yang berharga ini untuk mengupgrade diri ya. Jadi kalau misalnya udah nggak betah di suatu perusahaan, jangan keluar dulu kalau belum dapat pekerjaan yang baru gitu ya? Sebenarnya sih tergantung ya. Kalau memang dia seorang wanita dan ternyata itu bisa didiskusikan dengan suaminya dan suaminya memang penghasilannya mencukupi. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah kan gini, kita itu kadang suka kurang bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita pikir itu adalah kebutuhan, padahal sebenarnya itu adalah sebuah keinginan. Kita hanya nggak siap aja untuk hidup pas-pasan, hidup sederhana misalnya gitu ya. Nah, karena keinginan daging. Nah, kalau memang alasannya hanya karena keinginan, pengen memuaskan keinginan, tetapi bukan benar-benar karena kebutuhan, dan ternyata sebenarnya penghasilan suami sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga, dan setelah kita diskusikan dengan suami dan ternyata suami juga nggak keberatan gitu ya dengan kita nggak bekerja, ya sebenarnya juga malah bisa lebih feel free kan untuk mengambil keputusan gitu. Ingat bahwa ketika seorang sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah suami istri, segala keputusan yang diambil itu harus diambil secara bersama-sama gitu. Tetapi kalau dalam kondisi di mana tidak memungkinkan untuk dia keluar bekerja karena satu dan lain hal, karena mungkin masih ada kebutuhan yang mendesak dan lain-lain sebagainya, dan dia butuh penghasilan itu, berarti gitu ya, mau nggak mau dia tetap harus bekerja. Nah, jalan seperti yang tadi disampaikan bisa mulai dia lakukan seperti gitu. Jadi ya benar, sebaiknya jangan keluar dulu kalau memang benar-benar masih membutuhkan uangnya itu, tetapi ya memang pastikan bahwa dia memiliki sikap hati yang tetap positif, sikap hati yang tetap baik, dan tetap mau mengupgrade dirinya, sehingga baik dia stay di tempat itu maupun apabila dia mungkin melirik-lirik peluang-peluang yang lain, dia pun tetap bisa tetap bisa dihargai dengan baik gitu ya. Karena pada akhirnya pasar yang akan menilai kompetensi kita gitu ya. Pada akhirnya orang lain yang akan menilai di mana kemampuan kita dan seberapa besar kita layak diberikan kompensasi kan gitu ya. Ada orang lain, ada pihak lain yang akan menilai kinerja kita. Nah, karena itu penting bagi kita untuk terus meningkatkan skill, meningkatkan kapasitas kita, sehingga baik kita tetap tinggal di perusahaan tersebut maupun apabila kita ingin melirik ke perusahaan lain, kita punya kompetensi yang memang mumpuni, kompetensi yang memang memadai untuk kita bisa terus
terus mengalami peningkatan di dalam karir kita gitu Ana. Jadi segala sesuatu bisa dilakukan asal dikomunikasikan dengan suami ya, karena rumah tangga kayaknya poinnya komunikasi ya. Benar ya. Oh. Nah Bu Dita, pada malam hari ini dengan tema wanita karir dan keluarga, ada nggak sih quotes yang mau dibagikan nih buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang menyaksikan pada malam hari ini, mungkin bertanya-tanya kan, gimana sih tentang rumah tangga, tentang pekerjaan. Tapi kalau sahabat podcast mau tanya lebih lanjut tentang wanita, karir, rumah tangga, atau masalah apapun yang sedang dihadapi, boleh hubungi kami di 0819 081 741 1. Nah, bagi sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang sedang memiliki permasalahan hidup, sedang bergumul, sedang hancur hati, merasa seorang diri, stres, atau putus pengharapan, ya setiap kehidupan pasti ada yang namanya masalah. Namun jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, sahabat podcast Curhat Bersama New Life, mari dapatkan buku kebenaran yang memerdekakan, di mana buku ini boleh memerdekakan kehidupan kita dan memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap permasalahan yang sahabat podcast alami. Sahabat podcast bisa mendapatkan buku ini di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Dan malam hari ini kita akan mendengar quotes dari Bu Dita buat sahabat podcast. Iya, yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga itu kita harus ingat bahwa kita bukan lagi dua, tetapi suami istri itu dua pribadi yang sudah menjadi satu, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi dalam keputusan apapun dalam rumah tangga, termasuk ketika kita mengambil keputusan untuk berkarir kah, atau kita mau di rumah saja untuk membesarkan anak-anak, tidak ada keputusan yang salah, karena percayalah bahwa ketika keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, ketika ada kesepakatan, ada kesatu hatian gitu ya, suami dan istri bersama-sama mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, maka berkat Tuhan akan senantiasa mengalir gitu ya. Jadi kunci dari kebahagiaan rumah tangga, kunci dari keberhasilan, kunci dari kesuksesan itu sebenarnya ada kesatu hatian ya. Ketika ada kesatu hatian itu ada kekuatan yang begitu powerful, dan berkat Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan keluarga. Ya. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bu Dita. Thank you, malam Ana. hari ini sudah membagikan nilai-nilai yang luar biasa kepada kami tim podcast, juga kepada sahabat podcast di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat podcast yang menyaksikan siaran ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh selalu hubungi kami di 0819 081 741 ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube New Life Batam supaya siaran ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saksikan selalu siaran podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life